Hai, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Misal Simon Garupan, kelas 10 Matematika IPA, Sekolah SMA Negeri 1 Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pemenuhan tugas dari sekolah, saya membuat video pembelajaran tentang materi kimia sifat-sifat sistem periodik. Yuk kita mulai. Sebelum kita lihat apa saja sifat-sifat sistem periodik, yuk kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan sifat-sifat sistem periodik. Sifat-sifat sistem periodik adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Nah, dari situ baru kita pelajari apa saja sih sifat-sifat sistem periodik. Sifat sistem periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Yang kedua, keelektronegatifan. Yang ketiga, energi ionisasi. Yang keempat, afinitas elektron. Yang kelima, logam dan non-logam. Yang keenam, titik didih dan titik leleh. Yuk kita lihat dari sifat sistem periodik yang pertama. Sifat sistem periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak elektron terluar ke pusat atom atau inti atom. Ukuran jari-jari atom dari suatu unsur ditentukan dengan sinar X. Dengan mengukur jarak inti atom terhadap pasangan elektron bersama dalam ikatannya. Untuk unsur logam, jari-jari didefinisikan sebagai setengah jarak terpendek antara dua inti dalam bentuk padat. Sedangkan untuk unsur non-logam didefinisikan sebagai setengah panjang ikatan kovalen tunggal antara dua inti atom yang sejenis. Hubungan keperiodikan jari-jari atom dengan nomor atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Hal ini terjadi karena jumlah kulit elektron bertambah, maka jarak inti atom ke kulit elektron terluar semakin jauh. Yang kedua, dalam satu periode, semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena semakin ke kanan, jumlah proton dan neutron atau inti atom semakin banyak. Sedangkan kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Nah, itu dia tadi sifat sistem periodik yang pertama. Sekarang kita akan lihat sifat sistem periodik yang kedua. Sifat sistem periodik yang kedua adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron dari atom lain. Atom dengan keelektronegatifan yang tinggi akan menarik elektron lebih kuat daripada atom yang lain. Skala keelektronegatifan yang dipakai sampai sekarang adalah hasil pengembangan dari seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, yaitu Linus Pauling. Pada tahun 1932, Pauling memberikan skala keelektronegatifan yang paling besar untuk unsur fluorin, yaitu dengan jumlah 4. Dalam perkembangannya, dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar karena semakin mudah menarik elektron dari atom lain. Contoh atom fluorin. Yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil keelektronegatifan karena semakin nomor atom bertambah, maka jari-jari atom semakin besar. Jika jari-jari atom semakin besar, maka semakin lemah sebuah atom untuk menarik elektron. Nah, itu dia sifat sistem periodik yang kedua. Sekarang kita akan lihat apa sih sifat sistem periodik yang ketiga. Sifat sistem periodik yang ketiga adalah energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom dalam bentuk gas untuk melepas elektron pada kulit terluar. Semakin besar energi ionisasi, berarti elektron tersebut semakin sukar untuk dilepaskan. Dalam sistem periodik unsur, dari kiri ke kanan semakin besar energi ionisasi karena dipengaruhi oleh muatan inti. Inti dapat membuktikan bahwa unsur logam selalu bermuatan positif atau kation karena energi ionisasinya rendah.
sedangkan unsur non-logam selalu bermuatan negatif atau anion karena energi ionisasinya tinggi. Dalam grafik kecenderungan energi ionisasi, unsur-unsur menunjukkan bahwa 1. Energi ionisasi unsur dari kiri ke kanan semakin besar. 2. Energi ionisasi unsur dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, itu dia sifat sistem periodik yang ketiga. Selanjutnya, kita lihat sifat sistem periodik yang keempat. Sifat sistem periodik yang keempat adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membuat ion negatif. Nilai afinitas elektron umumnya sejalan dengan jari-jari atom. Misalnya, semakin kecil jari-jari atom, nilai afinitas elektron semakin besar. Semakin besar jari-jari atom, semakin kecil nilai afinitas elektron. Afinitas elektron paling besar terdapat pada golongan 8A, yaitu unsur fluor, klorin, brom, dan iodium. Dengan demikian, menurut hubungan afinitas elektron dengan nomor atom, dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung makin besar, karena daya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat. 2. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung makin kecil, karena jari-jari atom bertambah menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluar makin kecil. Nah, itu dia penjelasan untuk sifat sistem periodik afinitas elektron. Kita akan lanjutkan materi ini untuk sifat sistem periodik yang kelima. Sifat sistem periodik yang kelima adalah logam dan non-logam. Sifat logam dan non-logam dipengaruhi oleh elektron valensi. Sifat logam berhubungan dengan kemampuan suatu atom melepaskan elektron atau menjadi bermuatan positif. Adapun sifat non-logam berhubungan dengan kecenderungan suatu atom untuk menerima elektron atau menjadi bermuatan negatif. Dalam tabel periodik unsur, sifat non-logam bertambah dari kiri ke kanan, sedangkan sifat logam dari kanan ke kiri, sifat logam semakin bertambah. Sifat logam dan non-logam dibatasi oleh unsur yang dapat bersifat logam ataupun dapat bersifat non-logam. Sifat ini disebut dengan sifat semi-logam. Sekarang, sifat sistem periodik yang keenam. Sifat sistem periodik yang keenam adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih termasuk sifat fisis. Unsur logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Sedangkan unsur non-logam cenderung makin tinggi. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum golongan 4A, kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih naik sampai maksimum golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Nah, itu adalah sedikit penjelasan saya tentang sifat-sifat sistem periodik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video pembelajaran ini. Namun, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.